Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya di hari ini? Terima kasih adik-adik sudah kembali ikut dalam ibadah sekolah minggu GKO Sala Gracia. Hari ini tanggal 18 April 2021. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, jangan lupa ya, siapkan dulu Alkitabnya, siapkan persembahan, dan juga kita mau persiapkan hati untuk memulai ibadah di hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Buka tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah boleh bangun dan kami akan mengikuti ibadah di hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau sampaikan lewat kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Yuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah siapkan persembahannya? Sudah dong. Nah, kalau sudah, adik-adik dapat kirim persembahannya melalui transfer ke Kalidia. Atau adik-adik juga bisa langsung berikan kepada Kak Ros. Kenal ya dengan Kak Ros? Kenal dong. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita akan berdoa. Kita akan mendoakan persembahan kita supaya persembahan kita dapat menjadi berkat adik-adik bagi banyak orang dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berdoa, semuanya lipat tangan tutup mata ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memberikan persembahan. Yang kami berikan adalah berkat dari-Mu ya Tuhan. Maaf ya Tuhan kalau apa yang kami berikan belum bisa banyak. Tapi ya Tuhan kami berikan dengan sepenuh hati, setulus hati ya Tuhan. Kiranya persembahan ini
dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dulu ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Hola adik-adik, Shalom. Wah, sudahkah kalian memberikan senyuman manis kepada papa, mama, kakak, adik, atau orang-orang di sekitar kalian pada pagi hari ini? Ayo tetap semangat ya adik-adik dan sukacita. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kami semua supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan dengan sukacita kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Kakak akan membacakannya buat kita semua. Markus 16 ayat 9 sampai 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Iya, di ayat 9 tadi.
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Adik-adik masih ingat cerita Alkitab kita 2 minggu lalu mengenai Maria Magdalena? Saat itu pada hari Minggu pagi, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk memberitahu yang lainnya. Maria senang sekali, bukan saja karena ia bisa berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus, tetapi ia tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dan dengan semangatnya, Maria berlari mendapatkan para murid dan menceritakan apa yang telah ia lihat. Adik-adik, ketika Maria bercerita kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, tidak ada satupun yang percaya. Wah, para murid yang lainnya tidak percaya kepada Maria karena mereka beranggapan saat itu cuma ada Maria yang seorang diri, dan hal itu membuat para murid semakin tidak percaya. Di ayat 12, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, murid-murid Tuhan Yesus, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, yaitu ke kota Emmaus. Lalu kembalilah mereka ke Yerusalem dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, yaitu ke-11 murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka pun tidak percaya. Adik-adik, Tuhan Yesus sedih mendengar para muridnya tidak percaya akan pemberitaan Maria Magdalena dan 2 orang lainnya dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya itu ketika mereka sedang makan. Yesus pun menegur. Yesus menegur mereka karena tidak percaya dan telah mengeraskan hati atau kedegilan hati, tidak mau mendengar kesaksian atau pemberitaan Maria dan 2 orang yang lainnya itu yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Adik-adik, tema bacaan kita hari ini adalah jangan kamu tidak percaya. Sikap murid-murid Tuhan Yesus ini ketika mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, para murid mengeraskan hati. Kenapa ya mereka mengeraskan hati? Para murid mengeraskan hati, tidak percaya, tidak mempercayai berita yang mereka dengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, karena mereka tidak melihat langsung dengan mata mereka sendiri. Tuhan Yesus menegur sikap mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk percaya walau tidak melihat. Adik-adik, walau kita tidak melihat Tuhan Yesus bangkit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Walaupun adik-adik tidak melihat secara langsung, tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sulit percaya dan percaya karena melihat. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sikap murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, para murid tidak mempercayai murid lainnya. Tuhan Yesus menegur mereka bukan saja soal kekerasan atau kedegilan hati mereka, tetapi dalam peristiwa ini mereka tidak mempercayai teman mereka sendiri. Nah, dari bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana mereka sulit menerima kesaksian dari orang-orang yang sudah melihat Yesus bangkit.
Mereka tidak menerima pemberitaan Maria Magdalena dan 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus yang sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Ke-11 murid Tuhan Yesus itu percaya ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Menjadi saksi tentunya tidak mudah, karena seorang saksi haruslah mampu meyakinkan orang lain atas apa yang dilihatnya, didengarnya, atau dirasakannya. Adik-adik, yuk kita sama-sama belajar mempercayai iman dan kesaksian orang lain, khususnya tentang kebaikan Tuhan Yesus yang mereka rasakan di dalam hidup mereka. Kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus yang dirasakan itu tidak harus selalu sama bagi setiap orang, seperti yang dialami Maria Magdalena dan 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dengan kesaksian kita atau orang lain, kita akan sama-sama dapat saling menguatkan satu sama lain. Nah, sekarang Kak Melisa mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang Kak Melisa rasakan dan lihat dalam kehidupan Kak Melisa. Waktu itu, setiap hari Kak Melisa berdoa kepada Tuhan. Kak Melisa meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan Yesus menolong setiap persiapan untuk perayaan sekolah minggu tahun 2020 kemarin. Kak Melisa minta Tuhan Yesus tolong agar perayaan Natal dapat berjalan dengan lancar, baik, semua juga tetap sehat dan sukacita. Adik-adik, Kak Melisa percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong setiap persiapan dan acara perayaan Natal sekolah minggu kita. Puji Tuhan, perayaan sekolah minggu kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita semua sukacita walaupun kita bertemu satu sama lain via Zoom, dan tentunya kita juga semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, Kak Melisa percaya bahwa Tuhan Yesus yang menolong setiap persiapan dan acara perayaan Natal sekolah minggu kita tahun 2020 kemarin semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus juga memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lewat Zoom. Mari adik-adik semua, kita percaya dengan mantap kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 29 tadi, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, tetap rajin berdoa ya, dan baca Alkitab. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman Tuhan, cerita Alkitab yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kami percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus tolong kami agar kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap taat melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuh kan, tadi aku bilang Yesus itu sudah bangkit. Kamu gak percaya sih sama aku? Bukan aku gak percaya, tapi kan aku mau denger ceritanya lagi gitu. Harus percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, tahu? Iya, aku percaya. Hai, kamu sudah dengar ceritanya ya? Sudah.
Bagus, kalau gitu beritanya adalah bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Iya, coba Dika. Iya, aku percaya Yesus sudah bangkit. Aku tidak ragu lagi. Ya, anak-anak sekolah minggu, Yesus sudah bangkit. Kita berdoa, Tuhan Yesus baik, Engkau sudah bangkit. Kami percaya dan kuasa kebangkitan Tuhan nyata atas hidup kami anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami mau berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah kuat kuasa dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang besar, dan pertolongan Roh Kudus memberkati, menyertai, memelihara anak-anak sekolah minggu setiap hari dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah ikut ibadah hari ini, sudah duduk dengan manis dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati adik-adik yang ada di rumah, juga dengan papa dan mama. Yuk kita angkat pujian sebelum mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.